Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa hadir di sini dengan keadaan sehat walafiat dalam acara sosialisasi budaya positif sekolah. Tak lupa pula salawat serta salam mari kita aturkan kepada Nabi besar junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang nanti kita nantikan syafaatnya di hari akhir. Bapak Ibu dan anak-anakku semua, warga SDN 02 Gombong yang saya hormati dan saya banggakan. Hari ini saya akan mensosialisasikan apa itu budaya positif dan dampaknya kepada perilaku warga sekolah. Namun sebelum itu, Bapak Ibu, mari kita sebentar. Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke dalam budaya positif, mari bersama-sama kita menjawab beberapa pertanyaan. Apakah Bapak Ibu setuju bahwa dengan pernyataan ini, yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak? Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak? Ya. Bisa. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Setuju. Berarti yang tidak setuju nomor 1. Baik. Apakah itu sesuai atau tidak dengan budaya positif? Mari kita bahas bersama-sama sehingga nanti kita bisa mendapatkan gambaran yang secara menyeluruh tentang bagaimana penggunaan budaya positif akan berdampak pada perilaku di sekolah, baik itu untuk warga sekolah, peserta didik, kita sebagai guru dan warga di sekitar sekolah. Topik yang akan kita bahas adalah yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas, restitusi atau 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Kemudian ada restitusi segitiga atau biasa kita sebut segitiga restitusi. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Mari kita bayangkan Bapak Ibu semua, dalam sebuah kegiatan, Bapak Ibu atau anak-anakku semua di sini menggenggam sesuatu yang paling berharga dan paling penting di dalam hidup kita. Dan kemudian rekan Bapak Ibu ingin mengambil hal tersebut, bisa dengan bujuk rayu, bisa dengan pemaksaan, bisa dengan menyuap atau membayar sesuatu agar apa yang kita genggam ini bisa kita berikan. Menurut hati Bapak Ibu dan anak-anak semua, kira-kira itu diberikan atau tidak? Tidak. Walaupun diberikan, di dalam hati akan merasa grundel, ya betul, atau tidak terima.
atau apapun itu. Pada kegiatan ini menggambarkan bahwa bagaimana kita berperilaku memaksakan sesuatu walaupun menurut kita baik. Belum tentu orang yang kita ajak di dalam hatinya itu benar-benar memiliki atau ada keikhlasan untuk berbuat. Nah, gambaran tersebut itu sesuai dengan perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol, bahwa kita sebagai guru itu bisa mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakternya. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Sedangkan jika kita bersama-sama menggali lebih dalam berkaitan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, tugas kita adalah menuntun agar peserta didik kita bisa selamat dan bahagia. Tidak memaksakan bahwa mereka akan jadi apa. Bisa selamat dan bahagia sehingga menjadi manusia yang merdeka, menentukan apa yang mereka mau dengan tanggung jawabnya, dengan keputusannya tanpa didorong oleh orang lain. Nah, perubahan paradigma stimulus respon atau teori kontrol, sebenarnya siapa yang sesungguhnya memiliki kontrol? Kita biasa menggunakan stimulus atau rangsangan, respon. Kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Sedangkan pada teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tapi di dalam teori kontrol bahwa semua perilaku baik itu baik atau buruk selalu memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, tapi di dalam kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain, tapi pada teori kontrol sebenarnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain secara 100%. Pemaksaan pada bujukan saat bujukan itu gagal. Di dalam teori kontrol, kolaborasi dan konsensus atau kesepakatan menciptakan pilihan-pilihan baru yang bisa diambil di antara kedua belah pihak. Model berpikirnya adalah kalau tidak menang, maka kalah. Namun di dalam teori kontrol selalu berupaya bahwa setiap pihak memiliki solusi yang nilainya sama atau win-win solution, yang bisa diartikan memiliki berpikiran menang dan menang, bukan menang dan kalah. Lalu apakah makna disiplin? Disiplin yang kita pahami ternyata tidak berkolerasi atau tidak seutuhnya berkolerasi dengan apa itu peraturan. Jika dilihat dari bahasanya, disiplin itu berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina, yang artinya belajar. Jadi makna dari asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang lain menggali potensinya menuju sebuah tujuan yang mereka mau, kemudian yang pada akhirnya mereka bisa memiliki apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Betul atau betul? Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi kita melakukan sesuatu hanya untuk memenuhi sesuatu di dalam diri kita tidak merasa nyaman. Sedangkan pada tujuan teori kontrol itu kita melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang kita hargai dan tujuan apa yang kita capai.
Lalu kaitannya bagaimana dengan nilai-nilai kebajikan universal? Nilai-nilai kebajikan universal adalah suatu sifat-sifat manusia, sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Setiap orang, setiap manusia punya tujuan yang ingin dicapainya kelak. Maka dari itu, nilai-nilai kebajikan adalah nilai-nilai positif. Nilai-nilai tersebut bersifat universal, lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku yang kita lihat, perilaku yang kita alami itu selalu memiliki tujuan. Hal ini dijelaskan oleh Dr. William Glasser pada teori kontrol pada tahun 1984. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya atau dalam dirinya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan yang mereka inginkan. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia biasa yang sedang kita dengungkan dan galakan, yaitu profil pelajar Pancasila yang terdiri beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, berpikir kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Teori motivasi dalam perilaku manusia biasanya disadari atau tidak itu seperti yang ada dalam paparan. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan. Apa yang terjadi apabila tidak melakukannya. Kemudian untuk mendapatkan imbalan. Apa yang saya dapatkan untuk mendapatkan sesuatu. Untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa. Tapi sebenarnya di dalam dirinya, di dalam hatinya tidak seperti itu. Nah, ini yang disebut dengan motivasi eksternal. Motivasi yang muncul dari kita melihat orang lain atau dari lingkungan kita. Menurut Ki Hajar Dewantara, itu setiap manusia itu merdeka. Merdeka artinya tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi juga cakap untuk memerintah diri sendiri. Kita ingin menjadi apa yang ingin dilakukan, tapi dengan benar-benar dari kesadaran sendiri tanpa paksaan dari orang lain. Kemudian apa itu restitusi? Kalau Bapak Ibu biasa mendengar hukuman, konsekuensi, lalu muncul apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi berkaitan dengan masalah yang mereka hadapi. Jadi tidak langsung diberi hukuman atau diberikan peringatan, tapi mengajak peserta didik untuk menemukan solusi permasalahan yang telah mereka lakukan sehingga mereka dengan sadar untuk berubah, bukan dengan paksa. Tujuan ini untuk membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ciri-ciri restitusi ada 9. Yang pertama yaitu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan. Pemberian tawaran, bukan paksaan. Kemudian restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi menanyakan terlebih dahulu
Kenapa itu dilakukan kesalahan tersebut, alasannya bagaimana, dan seperti kembali pada yang di atas, setiap perilaku memiliki alasan dan tujuan, baik itu hal baik ataupun hal buruk. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Kemudian restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Biasanya kita memberikan atau sering memberikan hukuman dan pada akhirnya murid tersebut dijauhi oleh kelompoknya. Tapi dengan restitusi tujuannya bahwa murid tersebut bisa memperbaiki dan belajar dari kesalahan, kemudian memberikan karakter yang kuat, karakter yang baik terhadap kelompoknya nanti. Keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Seperti contoh, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Atau mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai dan keyakinan-keyakinan, itu lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Nilai-nilai dan keyakinan bisa kita berikan contoh. Itu berkaitan tentang di dalam diri kita sudah tertanam bahwa kita harus menghargai orang lain. Di dalam diri kita sudah menghargai bahwa itu adalah perbuatan yang tidak benar. Di dalam diri kita sudah menghargai bahwa setiap orang itu berbeda. Tapi karena terpengaruh oleh motivasi eksternal, pendapat orang lain, kemudian ucapan orang lain, hal itu mempertipis, bukan menghilangkan, mempertipis nilai-nilai yang ada di dalam diri individu. Di dalam budaya positif, jika di peraturan kelas itu ruang lingkupnya itu terbatas, namun jika kita membuat sebuah budaya positif, maka ruang lingkupnya itu lebih besar. Tahapan-tahapannya itu adalah kita membuat lingkungan yang positif, kemudian keyakinan kelas, kemudian baru peraturan kelas. Keyakinan kelas di sini itu dengan sadar kita mengajak murid untuk menentukan apa yang harus kita laksanakan dan apa yang tidak boleh kita laksanakan. Tidak menuntut mereka untuk tidak melakukan sesuatu, tapi dengan sadar mereka mengajukan apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Dengan tujuan ketika ada kesalahan, maka restitusi atau pemberian solusi kembali pada keyakinan kelas yang sudah disepakati. Itu memberikan peserta didik rasa tanggung jawab dengan kesadaran dirinya, bukan dari paksaan orang lain. Contoh dari keyakinan kelas. Keyakinan kelas biasanya dibuat dengan kata-kata positif, tidak kata-kata menghukum atau melarang. Contohnya, datang tepat waktu, mengucapkan salam. Di situ tidak ada kata-kata jika tidak datang tepat waktu, maka akan mendapat hukuman. Kemudian menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, tertib. Kesepakatan kelas yang lain, kami guru dan murid saling menyayangi. Di situ ada rasa tanggung jawab, rasa saling memiliki antara guru dan murid. Jadi di dalam keyakinan kelas tidak hanya murid yang harus melaksanakannya, tapi ada keterkaitan, ada rasa kepemilikan di dalam kelas bahwa murid dan guru itu memiliki keyakinan yang sama. Kami murid yang semangat belajar. Kata-kata positif seperti ini tanpa sadar itu tertanam dalam diri anak-anak. Di
dibandingkan bahwa saya harus rajin belajar. Di dalam kata-kata kami murid yang semangat belajar itu ada rasa tanggung jawab bahwa kami adalah murid yang memiliki semangat. Kami murid-murid yang peduli dengan teman-teman. Di sini cakupannya sangat luas, menghormati orang lain, kemudian banyak hal, saling menolong, gotong royong dan lain sebagainya. Nah, perbedaan peraturan dan keyakinan kelas. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelas cukup saya bertanggung jawab. Cakupannya luas dan tidak ada pemaksaan di situ. Dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelas kita bisa berubah dalam kata-kata yang lebih positif. Menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran. Menghormati orang lain dan berkomitmen. Dengan adanya keyakinan kelas seperti ini, baik itu murid dan guru merasa memiliki keyakinan tersebut. Jadi tidak ada kata-kata siswa berangkat terlambat, kemudian ada hukuman. Tapi ketika hal itu terjadi, restitusi atau pemberian solusi bisa dilakukan dengan berpedoman kepada keyakinan kelas. Dilarang melakukan kekerasan, keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, kesehatan. Berganti atau menunggu giliran, menghormati orang lain, bersabar. Gunakan masker, kesehatan, keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, keselamatan dan keamanan. Cakupannya luas. Nah, tadi dihukum oleh penghargaan. Tadi ada kata-kata kita memberikan penghargaan untuk memberikan motivasi. Namun akan selalu ada dampak negatifnya. Contohnya, pengaruhnya jangka pendek dan jangka panjang. Bisa berjangka pendek dan berjangka panjang. Jangka pendek, jika anak tersebut sudah bisa melaksanakan hal tersebut, mau tidak mau hadiahnya harus lebih besar. Karena naluri anak-anak atau naluri manusia itu selalu ingin mendapatkan hadiah yang lebih besar, dan terus lebih besar. Kemudian ada penghargaan itu menghukum. Kadang ketika kita memberikan penghargaan kepada orang lain, di lain pihak orang lain pun merasa bahwa itu adalah suatu ketidakadilan. Padahal dua-duanya sama-sama berusaha. Tapi kenapa hanya dia yang diberi penghargaan? Penghargaan mengurangi ketepatan. Yang dimaksud baik itu penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Salah satunya seperti tadi. Anak-anak akan cenderung lebih cepat mengerjakan karena dia merasa akan diberi penghargaan. Kemudian anak-anak yang tidak mendapat penghargaan, maka dia akan berpikiran untuk apa mengerjakan, toh pada akhirnya saya tidak mendapat hadiah. Itu yang tidak menyebabkan efektif. Selain itu juga bisa merusak hubungan antar peserta didik. Iring-iringan, mengejek, tidak dapat hadiah karena kamu bodoh, kamu tidak mengerjakan. Ini merusak hubungan yang pada akhirnya itu akan berdampak panjang, tidak hanya berjangka pendek. Penghargaan menurunkan kualitas. Penghargaan juga mematikan kreativitas anak. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Yang dimaksud motivasi intrinsik adalah pada naluri kita sebagai manusia itu ada rasa ingin tahu untuk mencari sesuatu, belajar sesuatu. Tapi dengan pemberian penghargaan yang terus-menerus, maka kita melaksanakan sesuatu hanya untuk mendapatkan penghargaan, bukan memuaskan rasa ingin tahu kita terhadap sesuatu. Itu dampak kedepannya sangat berbahaya. Contohnya, ini mencatat 100 kali dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat. Apakah kata-kata tersebut itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman adalah kita memberikan
memberikan tindakan terhadap suatu kesalahan, sedangkan konsekuensi adalah akibat dari melaksanakan kesalahan. Menurut Bapak Ibu, nomor 1 hukuman. Oke, nomor 2 mengelilingi lapangan basket. Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Kemudian murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air meja karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat 10 menit untuk pelajaran. Mari kita. Nah, iya. Konsekuensi kan akibat dari kita melakukan kesalahan. Kalau hukuman itu kita memberikan tindakan. Terlambat masuk kelas langsung dihukum tanpa peduli alasannya. Mungkin. Kalau konsekuensi ketika kita melakukan kesalahan berarti saya berakibat seperti ini. Nah, hukuman itu biasanya coba anak-anak, ketika kalian diberi hukuman, apakah merasakan hal-hal yang Pak Guru tuliskan? Sakit dong. Jengkel, sakit, marah, mutung. Kemudian jika konsekuensi sesuatu harus terjadi, membuat anak merasa tidak nyaman. Ya, warungnya gitu, beda. Kemudian ada stimulus dan tanggapan. Memang ada hal-hal positif. Dua hal tersebut itu memang bisa digunakan, tapi sebisa mungkin dihindari. Kemudian di sini ada identitas gagal dan identitas sukses. Seperti tadi dalam perbedaan baik itu hukuman dan konsekuensi, hukuman biasanya meninggalkan trauma. Contohnya, sesuatu menyakitkan harus terjadi. Kemudian tidak nyaman untuk jangka panjang. Korban mendapatkan keadilan. Nah, tapi pelaku juga harus kita lihat seperti itu. Perilaku pasif agresif meningkat. Anak yang diberi hukuman akan semakin lama tidak aktif karena takut melakukan kesalahan. Contohnya seperti itu. Konsekuensi, sesuatu harus terjadi, tidak nyaman. Korban bisa diabaikan. Murid atau anak dibuat tidak nyaman. Penguatan hanya bertahan dalam waktu pendek. Kemudian restitusi. Kita kembali ke restitusi. Restitusi itu memberikan kita pilihan kepada anak ketika memberikan baik itu konsekuensi atau hukuman. Dalam artian anak itu kita menggali terlebih dahulu. Kenapa mereka melakukan itu? Alasannya apa? Sebabnya apa? Kemudian kembalikan kepada keyakinan kelas. Tadi keyakinan kelas adalah keinginan kita untuk menjadi sesuatu yang lebih baik dengan tujuan yang lebih besar. Kembalikan seperti itu. Apakah melanggar? Dan kemudian mereka diberikan cara untuk mencari solusinya. Dalam artian anak itu kita diberi penguatan, tidak hanya disalahkan, tapi diberi penguatan. Contohnya, bagaimana keyakinan kelas kita bahwa kita harus menghargai orang lain. Itu adalah suatu janji yang kita bersama-sama laksanakan dan bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Contohnya seperti itu. Murid belajar bertanggung jawab untuk berperilaku, fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Contohnya, apa yang kamu yakini? Kembali ke keyakinan kelas. Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah? Kita tidak menjustifikasi atau menghukum anak langsung, tapi berikan anak untuk mencari permasalahan dan bagaimana menyelesaikannya.
Yang pada akhirnya apa? Murid anak atau menghormati dirinya dan orang lain. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ketika seseorang melakukan sesuatu, pada hakikatnya adalah kembali ke kebutuhan dasar manusia, yaitu bertahan hidup. Kebutuhan akan cinta kasih, rasa memiliki, kemudian kekuasaan, kebebasan, kemudian kesenangan atau kebahagiaan. Tinggal bagaimana di dalam diri kita itu manakah yang paling dominan. Contohnya, ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, padahal aku kan senang menyanyi. Ini kan adalah suatu bentuk pengurangan atau pengekahan kreativitas. Jika kita melakukan restitusi, maka kita tanyakan dulu alasannya kenapa. Berisik di kelas, kemudian bagaimana cara memperbaiki kesalahan tersebut, kemudian memberikan solusi. Karena dia senang bernyanyi, maka biarkan dia bernyanyi ketika sesudah pelajaran atau ketika pada saat kita membuat sebuah pembelajaran yang berkaitan dengan menyanyi, biarkan dia yang maju. Jadi memberikan kesempatan dia untuk terus menjadi pribadi yang lebih baik tanpa menghilangkan kebutuhan dasarnya. Karena dia senang, jika kita ditutup, maka besoknya dia akan ribut lagi, besoknya dia akan ribut lagi. Karena kebutuhan itu tidak terpenuhi. Tapi dengan kita memberikan kesempatan, maka kebutuhan itu terpenuhi dan pembelajaran akan bisa berlangsung dengan optimal. Ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Dia ingin dihargai, tapi tidak dilakukan. Aku bosan, masa belajarnya cuma segitu-gitu aja. Dari sekian banyak ini, itu menunjukkan bahwa setiap manusia memiliki kebutuhan dasar yang sama. 5 posisi kontrol yang bisa dilakukan. Jika kita terbiasa itu menjadi penghukum, membuat orang merasa bersalah, contohnya menghardik, membentak, menyakiti, contohnya dulu, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya. Atau memberontak, menyalahkan orang karena kamu berbohong, kemudian membuat orang merasa bersalah. Seharusnya kamu seperti ini. Kalau tidak seperti itu, maka orang tua kamu akan kecewa. Itu membuat rasa bersalah. Ada 5 posisi kontrol yang biasa bisa kita laksanakan. Kemudian teman, membuatkan alasan-alasan. Terus pemantau, menghitung dan mengukur, menghargai diri. Itu manajer itu berarti mengkondisikan suatu permasalahan sehingga pada akhirnya itu bisa menguatkan pribadi dari orang tersebut. Pernyataan-pernyataan berikut, saya kecewa sekali dengan kamu, maka itu termasuk ke dalam apakah itu penghukum, pembuat rasa bersalah, pemantau, teman, atau manajer? Pemantau. Iya. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya. Baik, ayolah lakukan demi Bapak Ibu. Itu seperti kita berbicara dengan teman, ya. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Iya. Saya kecewa sekali, berarti membuat rasa bersalah, orang lain merasa salah, merasa bersalah. Kamu tidak benar menghukum, tidak mau mengerti alasan yang ingin dikatakan. Ayolah lakukan demi Bapak Ibu. Itu teman. Apakah kamu mau mendapatkan karena memberikan atau memberikan sesuatu, itu pemantau karena tidak secara langsung berhadapan. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Kamu selalu yang paling terakhir, penghukum.
diharapkan kita sebagai guru itu bisa menentukan kapan posisi kontrol yang bisa dilakukan berkaitan dengan peserta didik yang memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi itu ada tahapannya, yaitu validasi kebutuhan, menanyakan keyakinan, kemudian menstabilkan identitas. Contohnya kalimatnya bisa Bapak Ibu lihat. Nah, contohnya seperti ini. Untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Berbuat salah itu hal yang manusiawi, berarti dia meyakinkan dirinya bahwa manusia itu berbuat salah tidak apa-apa, tidak langsung menghukum. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah merasakan atau membuat salah. Kita bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Biasanya terkadang kita langsung menyatakan sesuatu, tapi ini menggali. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Tujuannya apa? Ketika anak tersebut memiliki perilaku negatif, dengan kata-kata yang seperti ini, itu diharapkan peserta dapat memiliki pola pikir yang positif dan berani untuk kembali ke kelompoknya. Membantu siswa mengenali kebutuhannya yang ingin dipenuhi. Yang tadi ada kebutuhan kekuasaan, cinta, kebebasan, kemudian kebahagiaan. Kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk. Jadi tidak langsung bahwa melakukan perbuatan itu buruk, tapi kita ganti, kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak memilih untuk melakukannya. Jadi di dalam hal yang tidak baik ada selalu hal positif yang bisa kita gali. Seperti itu. Kamu punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkanlah sikap yang lain, yang baru. Maka kamu belajar dengan cara yang lain. Tidak menyalahkan cara dia belajar, tapi memberikan motivasi bagaimana agar cara belajar yang lebih baik. Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok pagi? Anak-anak biasanya melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Maka dari itu, kata-kata yang diucapkan oleh guru, kita harus kembalikan dengan apa kebutuhan dasar hidup manusia. Apa nilai yang kita percayai? Nilai-nilai universal, apa yang telah kita sepakati? Nilai-nilai universal kebahagiaan, menghormati orang lain. Dan kemudian kelas yang ideal seperti apa yang kita inginkan? Kamu ingin menjadi anak yang seperti apa? Apa yang kamu rasakan dan lain-lain. Di dalam mencari atau menghubungkan kesalahan-kesalahannya, kita harus melihat kebutuhan dasar anak tersebut terlebih dahulu. Ini contoh kasus dari simulasi penerapan segitiga restitusi. Ketika pelajaran pertama sudah berlangsung, Brian baru datang ke sekolah. Brian mengetuk pintu dan mempersilahkan masuk oleh Pak Dion. Pak Dion, kenapa kamu terlambat? Telat, Pak. Ya sudah, dulu ikuti pelajaran terlebih dahulu. Brian, nanti setelah pelajaran kamu menemui Pak Guru di kantor. Penerapan segitiga restitusinya. Di dalam pertama ada kesalahan, kita tidak langsung menghukum, tapi berikan dia kesempatan untuk memenuhi kebutuhannya akan belajar. Baru kita lakukan penerapan segitiga restitusi. Dia, kamu tahu kenapa kamu dipanggil ke sini? Tahu, Pak, karena saya terlambat. Kamu tahu apa tidak berangkat ke sekolah itu jam berapa? Tidak langsung menyalahkan bahwa kamu telat, tapi kita menggali informasi kenapa anak tersebut melakukan kesalahan. Karena bermain game online semalaman, Pak. Apa yang kamu lakukan supaya tidak terlambat lagi? Memberikan opsi atau pilihan yang bisa atau yang dia nyaman untuk melakukannya ketika perubahan. Kalau kamu kurangi game online, besok kamu akan berangkat terlambat lagi atau tidak? Tidak, Pak.
Pak Guru hargai keinginanmu untuk berusaha tidak terlambat datang lagi sehingga kamu akan menjadi anak yang lebih disiplin. Selalu dalam akhirnya diberi penguatan. Nah, salah satu bentuk budaya positif sekolah yaitu kebiasaan membuang sampah di sekolah yang mencampurkan sampah organik dan non-organik. Lalu bagaimana kita membuat budaya sekolah yang baik? Nah, tujuannya kita buat tujuannya terlebih dahulu. Murid dapat membuang sampah sesuai jenis sampah. Segenap warga sekolah dapat mempraktikkan pengolahan sampah menjadi produk yang lebih berguna. Ada tolak ukur yang ingin dicapai. Dapat memilih sampah sesuai tempat yang telah disediakan dan dimanfaatkan. Sampah menjadi barang yang lebih bermanfaat. Tindakan yang bisa dilakukan. Minggu pertama, memahami jenis-jenis sampah dan cara penilaian sampah. Minggu kedua, mengumpulkan sampah dan membuang sampah, baik itu organik maupun non-organik. Minggu ketiga, membiasakan membuang sampah berdasarkan jenisnya. Minggu keempat, membuang sampah berdasarkan jenisnya telah berbudaya. Berarti tanpa disuruh mereka sudah tahu. Minggu kelima, praktik pemanfaatan sampah organik dan anorganik. Ini contohnya kegiatan yang bisa kita laksanakan. Dukungan. Budaya positif tidak lepas dari dukungan warga sekolah. Kolaborasi dengan teman sejawat sangat dibutuhkan untuk mensosialisasikan budaya membuang sampah sesuai dengan jenisnya dan pemanfaatannya sampah organik dan anorganik. Sarana dan prasarana perlu ditingkatkan. Maka dari itu, dengan kedua hal tersebut, maka budaya positif sekolah maka bisa dilaksanakan dengan baik. Demikian pemaparan sosialisasi budaya positif sekolah. Semoga dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda siap dipanggil ke sini, kira-kira tahu tidak Pak Guru ingin membahas tentang apa? Tidak. Pak Guru lihat tadi ketika di dalam kelas saya berlangsung, Anda siap dengan Anda itu mengobrol sendiri. Kalau Pak Guru ingin tahu itu kenapa? Bicara. Terus? Setiap orang bisa melakukan seperti itu. Namun, ingat di dalam kelas itu kita sudah membuat keyakinan dan kesepakatan kelas, yaitu bahwa ketika di dalam kelas kita harus menghormati orang lain, kemudian belajar dengan sungguh-sungguh serta melakukan ada kejadian itu tidak terulang lagi. Yang pertama harus apa? Meminta maaf itu sekali. Kemudian selain meminta maaf kita harus melakukan sesuatu agar kedepannya kita bisa berubah, yaitu apa? Ketika tidak mengetahui atau kurang paham tentang pelajaran, daripada ngobrol lebih baik Asia menanyakannya kepada siapa? Pak Guru. Ya, Kak, di pembelajaran selanjutnya mari bersama-sama kita seperti itu. Daripada mengobrol, Asia lebih baik melihat pembelajaran yang sungguh-sungguh belajar dan ketika tidak ada sesuatu hal yang perlu dibicarakan. Nah, selain itu menghormati orang lain itu sudah menjadi kesepakatan atau keyakinan kelas kita bisa menjadi orang yang lebih baik. Ya, terima kasih. Jangan lupa untuk selalu rajin belajar dan mengamalkan keyakinan kelas kita yang sudah kita sepakati.
Pak Guru memanggil Isma, saya kira dengan Zahra itu Pak Guru ingin tahu ketika Pak Guru masuk ke kelas tadi, kok kelasnya masih berantakan dan banyak sampah yang tercecer di lantai. Apakah Isma, Zahira, dan Zahra belum melaksanakan kegiatan itu? Alasannya kenapa? Lupa. Iya, lupa. Tidak apa-apa, lupa. Setiap orang pernah melakukan kesalahan, lupa ataupun kesalahan-kesalahan yang lain. Nah, karena seperti itu, menurut kalian apa yang harus dilakukan agar kelas kita bersih dan mengingat keyakinan dan kesepakatan kelas kita bahwa kita menjaga kebersihan. Kemudian ketika diberi tugas kita harus bertanggung jawab. Selain bertanggung jawab, kita harus memiliki sikap disiplin. Iya. Karena hal ini adalah kelompok kalian untuk melaksanakan tiket. Kira-kira apa yang harus dilakukan setelah ini? Membersihkan kelas. Kemudian pada saat tiket selanjutnya harus tepat waktu. Nah, itu sesuai dengan keyakinan kelas kita bahwa kita harus memiliki sikap disiplin, bertanggung jawab, dan dapat dipercaya. Karena kalian sudah mengetahui hal tersebut, aku harap tugas dan kewajiban yang harus dilaksanakan harus dikerjakan dengan baik. Ya, terima kasih. Jangan lupa tiketnya dikerjakan dan selalu menjaga kebersihan sesuai dengan kesepakatan. Oke. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Askia Ismail Hawa, kelas 6 dari SDP 02 Gombong. Setelah mendapat bimbingan dari Pak Guru, saya senang karena tidak mendapat hukuman, tetapi diberi kesempatan untuk memperbaiki dan berubah menjadi lebih baik sesuai dengan keyakinan kelas kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismail Karama, kelas 6 SD Negeri Gombong. Nama saya Ada Azhar, kelas 6 dari SD 02 Gombong. Nama saya Sakinah Dina Kalihat dari SD Negeri Gombong. Setelah mendapat bimbingan dari Pak Guru, kami menyadari kesalahan kami dan setelah tidak diberi hukuman, serta diberi bimbingan untuk memperbaiki